Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku adalah Winanto, biasa dipanggil Cak Win. Aku ditakdirkan Allah untuk melayani sesama dalam bidang transportasi. Ya, aku adalah seorang driver bis Mira dengan julukan Sematawayang, nomor polisi 7306, yang berangkat dari Bungurasi jam 12 siang lebih 5 menit dan dari Jogja jam 12 malam. Amanah Tuhan yang diberikan kepadaku adalah mengantarkan seseorang yang kangen dengan orang tuanya atau sebaliknya, mengantarkan seseorang pria atau wanita yang ingin PDKT dengan pacarnya, atau seseorang pria wanita yang kangen dengan mantannya, bapak dan ibu-ibu yang berangkat bekerja untuk keluarganya, atau mania yang menghayati hobinya. Aku jalani semuanya dengan ikhlas sebagai bentuk pengabdianku kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aktivitasku 95% aku habiskan di atas roda bis. Selebihnya aku gunakan untuk interaksi dengan teman-teman sejawat, para mania yang sekedar minta kata-kata. Alhamdulillah, ada juga mania yang perhatian dengan sekedar berbagai rezeki dan makanan sebagai bentuk kekeluargaan. Semua aku syukuri karena aku ikhlas menjalani takdir ini. Aktivitasku dimulai dari istirahat yang kubilang cukup, yakni 4 jam di Surabaya, dari jam 8 sampai jam 12 siang, karena jam 1 lebih 5 menit aku harus berangkat dan harus ada di Bungur untuk jatah bisku jalan mencari rezeki. Menjadi seorang driver banyak suka dan dukanya. Tentunya banyak risikonya di jalan. Banyak yang tidak paham, dengan egonya tidak memberikan jalan, yang bisa mengakibatkan waktu istirahatku berkurang dan perjalanan semakin panjang. Di terminal Bungurasi kadang ramai kadang sepi, tapi aku berusaha membujuk penumpang agar mau naik bisku tanpa merayu untuk merubah tujuan awalnya. Ngisi solar, kata-katanya Pak Bebek. Oh, resik-resik. Pak Bebek, kata-katanya Pak Bebek. Pak, kata bebek nyapu sih, bebek nyapu. Oh, bebek nyapu. Wah, jadi kata-katanya nyapu. Resik-resik. Yo, kata-katanya hari ini sego pecel, iwake, tempe, bayek, teri. Awak kesel, sing penting pikir keri, sing penting golek rezeki. Rame sepi pangga tetep tak syukuri. Oke. Assalamualaikum. Istirahat dulu. Halo guys, sampai jumpa lagi. Ya Pak Bebek, sampai jumpa lagi ntar malam, ntar siang ya Pak Bebek ya. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata? Kaono. Oh, aduh, angel. Sebelum berangkat, aku tenangkan pikiranku dengan sedikit ritual menghisap rokok sambil menunggu penumpang penuh. Kalau tidak penuh, bahkan andaikan satu penumpang, aku pun tetap berangkat
dan mengantarkan mereka sampai tujuan. Perjalanan Surabaya Jogja tidak dekat, membutuhkan waktu 6-7 jam kalau tidak macet, dan bisa sampai 8-9 jam kalau macet. Bahkan pernah aku tidak istirahat sama sekali atau putar balik kalau jamku habis di jalan karena faktor macet. Dalam mengemudi, konsentrasi harus tinggi karena mengantarkan penumpang sampai tujuan adalah tujuan utamaku. Meskipun kita konsentrasi, kadang ada kendaraan lain yang main nyelonong tanpa toleh kanan dan toleh kiri, potong jalan seenaknya sendiri, yang kalau ada apa-apa kami yang kendaraan besar tetap disalahkan. Dengan doa di awal perjalananku pun aku mulai dan tawakal kepada Ilahi. Tambahan penumpang satu demi satu merupakan hal yang sangat aku syukuri. Karena kalau kita syukur dengan satu penumpang, pasti Allah akan menambah penumpang yang lebih banyak lagi. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur maka pasti aku tambah. Namun apabila engkau tidak bersyukur, maka Allah sangat marah dan siksanya sangat pedih. Di jalan kami kadang berlomba untuk cepat-cepat menjemput rezeki, yang ini diartikan oleh orang-orang dengan balapan. Padahal balapan sama sekali bukan tujuanku, namun lebih tepat adalah kecepatan untuk menjemput rezeki. Kadang harus cepat-cepat pindah persneling dan injak gas dalam-dalam ketika ada bus lain yang satu trayek tiba-tiba ada di belakangku. Namun kadang juga aku memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendahuluiku karena untuk saling berbagi rezeki. Ketika di jalan aku harus fokus, bukan hanya ke depan untuk melihat jalan, namun aku juga lihat kanan untuk menyapa teman seprofesi dan teman sejawat yang hanya sekedar melambaikan tangan memberikan kode khusus. Dan aku harus fokus lihat kiri untuk melihat calon penumpang yang akan ikut bersamaku. Ketika sampai di terminal akhir di Jogja, kira-kira jam 10 malam, aku pun harus cepat-cepat istirahat untuk mengumpulkan tenaga selama 2 jam. Itu pun sudah bagus, karena jam 12 lebih sedikit aku harus kembali ke Surabaya untuk mencari nafkah. Bus adalah kantor sekaligus rumahku di mana aku bekerja, dan di dalamnya aku bisa istirahat dengan tenang. Meskipun kadang-kadang nyamuk terminal membuatku sebagai santapan spesial mereka, tapi aku sudah kebal dan aku pun berangkat dari Jogja berapapun penumpangnya, ataupun lebih banyak kosongnya. Karena jam segitu, jam malam, banyak orang-orang yang memilih tidur di rumah daripada ke terminal untuk naik bersamaku. Tetapi tetap aku bersyukur, karena bagiku rezeki Allah adalah bukan semata uang dan uang. Kesehatan fisik dan psikis adalah nikmat yang istimewa buatku, terutama kesehatan orang-orang yang aku sayangi. Alhamdulillah guys, sudah sampai. Kawin mau istirahat. Ntar jam 12 kurang 5 menit lepas dari Jogja. Kami istirahat dulu ya. Semangat. Mau istirahat dulu guys. Ini Pak Edi bebek masih bubuk. Jogja teko.
tangi delok sih. Delok. Nah, tangi lu. Tangi Pak Bebek. Semangat. Aduh, mau istirahat. Kata-kata di sini tempat istirahatnya. Di belakang sendiri. Jadi laki-laki jangan cuma asal bergaya saja, semangatlah bekerja demi keluarga, carilah rezeki yang berkah, amin. Salam, istirahat dulu ya guys. Pulang ke rumah untuk bertemu keluarga adalah puncak dari aku bekerja mencari nafkah, untuk menjernihkan pikiran. Ya, dengan hanya melihat anak-anakku saja aku sudah bahagia. Terlebih bisa memenuhi keinginan mereka untuk meminta sesuatu. Alhamdulillah anakku 2 orang, 1 cowok dan 1 cewek. Untuk yang cowok biasanya hanya minta yang simpel-simpel. Namun untuk yang cewek biasanya mintanya terkait dengan dunia, kecantikan, yang mana harganya tidak murah. Contohnya smoothing harganya bisa sampai 300.000, rebonding 200.000, pedikur, minikur, dan lain sebagainya. Bagiku itu tidak masalah. Masalah mahal dan tidaknya yang penting bagiku, aku harus bertekad untuk membahagiakan mereka. Meskipun usia sudah tidak lagi muda, meskipun nyawa taruhannya. Oke, selamat pagi. Ini Sematawayang belum bisa kembali ke Surabaya karena trouble, lagi teror, lagi rusak. Ini Mas baru bangun aku. Ini soalnya tadi katanya tadi nggak bisa di starter sama mandorannya. Anginnya juga hilang. Ini dalam Mari disambil coklat ngomong terang. ya, inilah suka dukanya di jalan. Terima kasih guys. Akhirnya kepada semuanya, saya Cak Win mohon doa untuk saya dan keluarga, dan memohon pemahaman untuk seluruh teman-teman yang ada di jalan. Apabila ada bus yang kelihatan ngeblong, bukanlah untuk ugal-ugalan, namun untuk semangat menjemput rezeki dari Allah. Akhirnya saya pribadi dan seluruh keluarga besar driver se-Indonesia mohon maaf apabila ada kesalahan dari para driver di jalan. Salam 3 pedal 1 aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1 lebih 7 menit berangkat lagi lepas terminal Bungur. Bagaimana Bapak Edi?